Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita. Ini perkuliahan pertama di bulan Ramadan, jadi sepantasnya kiranya saya mengucapkan selamat melaksanakan dan menyambut bulan Ramadan 1441 Hijriah, dengan harapan saudara-saudara kita bisa melaksanakan Ramadan dengan khusyuk, dengan bahagia, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Baik saudara-saudara, kita akan mendiskusikan tentang negara dan supremasi hukum. Ini sangat penting untuk didiskusikan juga sebagaimana materi kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan ke-11 ini atau ke-12 ini kita akan bicara tentang negara dan supremasi hukum. Ada sebuah anekdot atau sebuah sindiran halus yang dulu ketika saya masih mahasiswa mungkin ya, dari seorang Butet Kertarajasa. Butet mengatakan begini, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan di negeri ini, dan 3 hal itu tidak boleh dilakukan oleh siapa? Hanya oleh orang-orang miskin. Orang kaya boleh, orang punya akses ke bank boleh, tapi kalau orang miskin jangan sekali-sekali melakukan 3 hal ini. Dan 3 hal ini bisa menjadi cerminan bagaimana supremasi hukum kita masih buruk. Salah satunya, apa kata Butet? Yang pertama, orang miskin itu tidak boleh punya cita-cita terdidik. Orang miskin tidak boleh punya keinginan untuk mengenyam pendidikan hingga tinggi. Kenapa begitu? Karena pendidikan, sistem pendidikan di negeri ini adalah sistem pendidikan kapitalis, kata Butet. Kenapa begitu? Buktinya pendidikan kita mahal. Maka hanya anaknya orang-orang yang punya uang saja yang bisa mengenyam pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tertinggi. Anda bisa tahu yang boleh jadi dokter hanya mereka yang anaknya dokter. Mereka yang boleh kuliah di kedokteran hanya mereka yang punya modal kuat untuk sekolah di kedokteran. Sedangkan anaknya orang-orang yang tidak mampu, mereka jangan berharap untuk jadi dokter. Cukuplah kuliah di tempat-tempat yang murah-murah itu. Ini kata Butet. Maka kata Butet, orang miskin tidak boleh punya cita-cita terdidik. Itu yang pertama. Ya masuk akal, karena memang semua pendidikan itu dikelola dengan biaya yang sangat mahal. Tidak hanya di kedokteran, sekarang di beberapa perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi yang tidak bonafit dan tidak favorit pun sekarang dengan biaya yang sangat mahal. Mungkin sebagian orang menganggap itu tidak mahal, tapi sebagian besar rakyat Indonesia itu menganggap itu mahal. Apalagi mereka yang secara ekonomi tidak beruntung, tidak seberuntung kita mungkin yang masih bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Banyak sekali anak-anak Indonesia yang harus memupus cita-citanya untuk kuliah hingga perguruan tinggi. Kenapa? Karena memang biaya pendidikan di perguruan tinggi sangat mahal. Dan kata Butet, maka dari itu orang miskin jangan pernah punya cita-cita untuk terdidik hingga perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Butet, orang miskin tidak boleh sakit. Kenapa? Karena biaya pengobatan di negeri ini juga sangat mahal. Sekali orang miskin itu sakit, pasti dia akan KU, dia pasti akan mati, kata Butet. Maka daripada itu, kata Butet, orang miskin jangan pernah sakit. Sekali sakit pasti tidak bisa nebus obat. Yang ketiga, ini yang paling relevan dengan diskusi kita kali ini, orang miskin jangan pernah berperkara. Orang miskin jangan pernah masuk ke ranah pengadilan. Jangan berperkara hukum. Kenapa? Kalaupun Anda benar, tapi Anda miskin, maka Anda sangat dimungkinkan di negeri ini, kata Butet, Anda akan kalah di pengadilan. Kenapa? Karena semua tahu, kata Butet, sistem peradilan kita masih sangat mungkin dibeli dengan kekuatan uang. Dan orang miskin tidak mungkin punya uang untuk berperkara. Orang miskin tidak mungkin bisa membayar lawyer-lawyer terbaik yang harus dibayar dengan mahal. Oleh karena itu, kata Butet, orang miskin tidak boleh melakukan 3 hal. Ya, itu betul-betul Anda harus, saya masih ingat betul pernyataan Butet itu, dan ketika saya mendapatkan kuliah tentang supremasi hukum dan demokrasi ketika saya kuliah S2 itu, saya bisa membayangkan ternyata pernyataan Butet itu hampir bisa dikatakan benar. Baik, karena itu saudara-saudara sangat penting kiranya kita bicara tentang
supremasi hukum. Apa sih supremasi hukum itu? Anda pasti sering mendengar tentang pentingnya supremasi hukum, penegakan hukum, supremasi hukum di negeri ini. Bagaimana kita sering mendengar bahwa hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum ini sangat cepat memberikan kepastian hukum kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ringan, tapi hukum kita, pengadilan kita itu sangat berat untuk memberikan sanksi terberat bagi mereka yang punya kekuasaan dan uang, misal begitu ya. Itu contoh ketika supremasi hukum kita masih belepotan. Namun beriring dengan semakin membaiknya demokrasi kita, pada saat yang sama hukum kita semakin membaik, karena demokrasi itu mensyaratkan adanya supremasi hukum. Kenapa? Karena di demokrasi itu semua warga negara memiliki posisi dan kedudukan yang sama di hukum. Karena itu saudara-saudara, supremasi hukum menjadi suatu yang sangat vital dalam kajian demokrasi. Dan karena itu juga kita akan mendiskusikan hal itu dalam pertemuan kali ini. Saya permisi tidak akan memberikan kuliah terlalu banyak karena ini di bulan Ramadan, sehingga kita bisa membatasi pertemuan ini mungkin hanya pada poin-poin diskusi yang bisa saya sari patikan dari beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Apa sih supremasi hukum? Saya akan mengutip dari pendapat dosen saya, Prof. Standyo Wiknyo Subroto, seorang dosen senior di UNER. Beliau pendiri FISIP UNER, sangat senior, bahkan beliau wafat pada umur yang sudah sangat sepuh. Nah, karena itu saya ingin menyatakan apa yang beliau tulis tentang supremasi hukum. Apa kata Prof. Tandio? Kata beliau adalah supremasi hukum itu adalah sebuah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat. Jadi Prof. Tandio itu memberikan poin atau memberikan titik tekan kepada supremasi hukum itu pada penegakan hukum dan menempatkan hukum sebagai instrumen terpenting untuk melindungi lapisan masyarakat dari semua intervensi, meskipun itu juga intervensi dari penyelenggara negara. Jadi dengan supremasi hukum kita bisa memastikan bahwa semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial, tidak memandang kepemilikan harta benda, tidak memandang agama, ras, suku, etnik, dan keyakinan, semuanya sama di depan hukum. Dan ini yang dinamakan supremasi hukum, kata Prof. Tandio. Anda bisa melakukan renungan, apakah definisi yang diberikan oleh Prof. Tandio ini sudah benar-benar dipraktekkan di negeri kita. Jika benar, maka ya sudah, supremasi hukum sudah berjalan dengan baik. Jika tidak, ya berarti masih ada masalah di penegakan hukum kita. Karena itu, saudara-saudara, Anda sebagai mahasiswa, sekali lagi sebagaimana sering saya katakan, Anda punya kewajiban untuk menjaga betul negeri ini bisa menjalankan demokrasi dengan baik. Salah satunya ukuran demokrasi berjalan baik atau tidak adalah apakah supremasi hukum sudah on the track, apakah supremasi hukum sudah ada di tempat yang benar dan berjalan sesuai dengan amanat dari demokrasi itu sendiri. Oke, itu dari Prof. Tandio. Ada juga satu definisi dari pakar hukum lain namanya Abdul Manan yang mengatakan bahwa supremasi hukum adalah kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Jadi seandainya pengelolaan negara itu ada beberapa alat atau beberapa instrumen atau ada beberapa pilihan strategi, maka hukum ini, kata dia, harus menjadi yang terdepan. Bahkan bahasa yang Abdul Manan pakai ini adalah hukum harus menjadi panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan negara. Hukum harus lebih
diutamakan daripada sekedar mengejar kesejahteraan di bidang ekonomi. Hukum harus didahulukan dari sekedar hanya kemajuan di bidang politik dan sosial. Hukum harus didahulukan. Kenapa? Karena kalau tidak ada stabilitas di bidang penegakan hukum, maka semua akan kacau balau. Ekonomi tidak akan bisa berjalan dengan baik, politik tidak akan ada kepastian, kehidupan sosial juga pasti akan kacau balau karena tidak ada yang bisa menjaga harmoni yang harus menjadi tujuan kita hidup bersosial ini. Semua itu harus ada dalam satu payung besar namanya hukum sebagai panglima. Ini yang dipilih oleh Pak Manan. Dan saya sekali lagi ketika saya mahasiswa seperti Anda S1, saya sudah mendiskusikan tentang apa yang harus menjadi panglima, hukum, ekonomi atau politik. Itu sudah menjadi diskusi saya dengan teman-teman pada waktu itu, karena yang harus Anda pahami saudara-saudara, ketika saya menjadi mahasiswa di tahun 96 itu adalah puncak kejenuhan orang Indonesia atau puncak kejenuhan rakyat Indonesia terhadap dominasi politik Orde Baru. Itu adalah puncak kita ingin melakukan perbaikan di negeri ini. Maka diskusi tentang hal ini itu begitu intensif dilakukan oleh mahasiswa. Sangat berbeda dengan zaman Anda menjadi mahasiswa seperti sekarang. Anda begitu santai melihat perkembangan demokrasi negeri ini. Anda begitu lepas, tidak terlalu berpikir tentang kewajiban Anda sebagai agent of change yang punya kewajiban terus menjaga perubahan yang ke arah positif di negeri ini. Anda begitu menikmati jadi mahasiswa. Kadang yang saya lihat Anda hanya sekedar datang, mendapat nilai bagus, tidak ada tanggung jawab sosial, apalagi tanggung jawab politik yang dipikul oleh Anda. Karena itu ya mungkin beda diskusi zaman saya mahasiswa dengan diskusi Anda ketika sekarang menjadi mahasiswa. Oleh karena itu saya ingin Anda juga merasakan bagaimana diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman saya ketika tahun 96 hingga puncaknya pada tahun 98, saat semester 4, semester 5 itu terjadi gerakan massa yang begitu besar menolak hegemoni yang dilakukan terus-menerus oleh Orde Baru. Nah, salah satu yang menjadi diskusi kita, saudara-saudara, pada waktu itu adalah hukum itu harus didepankan menjadi panglima, penegakan hukum. Kenapa? Karena pada waktu itu hukum itu tidak bisa menyentuh mereka yang menjadi lingkaran utama kekuasaan Orde Baru. Banyak sekali contoh korupsi, kolusi, kejahatan kemanusiaan yang berupa fisik, pembunuhan pada wartawan, penyiksaan kepada aktivis mahasiswa, itu banyak, tapi itu sama sekali tidak diproses di pengadilan. Kenapa? Karena memang semua itu dikendalikan oleh Orde Baru, oleh Cendana, oleh Pak Harto pada waktu itu, sehingga hukum tidak berjalan efektif. Politik itu dikendalikan dalam satu kepentingan politik besar namanya Golkar. Ekonomi itu dikuasai betul, sehingga hanya anak-anak Soeharto dan kroni Soeharto yang bisa menikmati pembangunan negeri ini. Tol semua di Indonesia ini semua digarap oleh Tutut dan Tommy, misal begitu. Begitu juga kekayaan hutan itu hanya dikuasai oleh kroni Soeharto, misal oleh Bob Hasan dan kawan-kawannya. Semua itu terbuka, semua bisa melihat bagaimana negeri ini itu dikuasai oleh segelintir orang yang mereka hanya ada di lingkaran kekuasaan Soeharto. Karena itu diskusi tentang supremasi hukum itu menjadi sangat hangat, terbuka, menjadi sangat kritis, dan hanya mahasiswa yang berani melakukan diskusi itu dengan sangat berani. Sampai majalah-majalah, saya masih ingat di Syariah pada waktu itu ada satu majalah yang saya kebetulan menjadi salah satu pengelolanya. Saya wartawan baru di majalah itu, namanya Arisalah. Arisalah pada waktu itu berani memuat tentang kekayaan Cendana. Padahal pada waktu itu tidak ada satupun media mainstream seperti Jawa Pos, Kompas, nggak berani mengutip tentang kekayaan hasil korupsi Orde Baru. Kita berani pada waktu itu. Kenapa? Karena kita mahasiswa, sehingga majalah mahasiswa itu dikenal dengan majalah alternatif. Karena dari majalah-majalah mahasiswa itu kenyataan tentang realitas politik kita yang sangat suram itu bisa terungkap. Sedangkan media-media mainstream tidak ada yang berani untuk mengungkap itu. Kenapa? Langsung dibredel. Sedangkan mahasiswa nggak perlu takut dibredel, karena tanpa dibredel pun kita ya sudah nggak punya SIUP. Pada waktu itu ada SIUP namanya, surat izin surat izin terbit, mungkin begitulah. Saya lupa persis namanya, tapi kita tidak butuh itu. Baik, kita lanjutkan.
Tapi dari semua yang saya sampaikan di awal ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda mahasiswa punya tanggung jawab untuk melanjutkan estafet untuk menjaga negeri ini tetap berada di supremasi hukum sebagai panglimanya. Tapi apakah itu mudah? Tentu sangat tidak mudah. Nah, karena itu kita perlu diskusikan bagaimana kelanjutannya. Baik, rumusan sederhana yang dapat diberikan mengenai supremasi hukum ini, saudara-saudara, adalah adanya sebuah pengakuan atau penghormatan penuh terhadap superioritas hukum sebagai aturan main. Jadi superioritas hukum itu menjadi sangat superior yang diyakini sebagai rule of game. Bahwa aturan main dari kita bernegara, berbangsa dan bernegara ini diatur oleh satu aturan namanya hukum, konstitusi, regulasi yang itu harus superior. Hukum itu harus begitu kuat mengatur semuanya. Kenapa? Karena kalau hukum tidak kuat mengatur semuanya, maka sekali lagi ketentuan-ketentuan itu tidak akan berlaku efektif. Kenapa? Bisa jadi ada ketidakjujuran, bisa jadi ada dominasi, bisa jadi ada multitafsir yang dibelokkan. Banyak sekali kemungkinan jika hukum itu tidak benar-benar diposisikan sebagai sesuatu yang kuat. Karena itu supremasi hukum menjadi sangat penting, saudara-saudara.